Hai, selamat datang di Nurresmi Channel. Kali ini ketemu lagi dengan aku, Mawar. Nah, di podcast ini aku bakal ceritain pengalaman horor dari Sonia. Hai, kenalin, nama aku Sonia. Aku adalah seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi negeri di daerahku. Kali ini aku mau cerita sebuah pengalaman horor yang aku alami ketika kuliah. Semoga ini menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Cerita ini terjadi ketika aku pindah ke sebuah kos di dekat kampus. Kosnya besar dan juga bagus dari luar. Namun, yang menjanggal, di tengah-tengah kos tersebut ada sebuah lubang besar. Kata ibu kosnya itu bekas pencucian mobil dan belum sempat ditutup. Dalam hati, masa kos sebagus ini berlubang di bagian tengah-tengah pula? Lanjut cerita. Waktu itu aku baru saja masuk hari pertama di kos itu, dan kebetulan aku sendirian di kos tersebut. Karena kakak kos yang seharusnya ada di kos tersebut sedang praktek lapangan, jadi ya aku terpaksa sendiri untuk malam itu. Singkat cerita, malam itu aku belum sempat beres-beres lantaran kecapean. Jadi peralatan mandi, ember, kain-kain semuanya masih di dalam kamar kos, belum kurapikan. Dan juga aku waktu itu malas banget ya untuk mandi lantaran emang udah kecapean dan aku juga lagi enggak sholat alias haid. Nah, lanjut. Beberapa menit aku rebahan di kasur. Ya, aku rebahan di kasur kakak kos yang sedang PL tersebut. Jadi, aku ketiduran. Ketika pukul 2 menjelang pukul 3, aku terbangun karena mendengar suara tangisan. Suara ini begitu jelas dan rasanya sangat seram. Isak tangisnya sangat dalam dan aku begitu jelas mendengar tangisan ini. Oke, kita pending. Tanganku mulai merinding ceritainnya bagian ini. Oke, next. Aku yang saat itu sendirian di kos, nggak tahu harus ngapain. Yang aku hanya membaca ayat-ayat yang aku ketahui dan aku hafal. Tapi suara itu masih saja kedengaran. Dan tangisannya begitu dalam. Aku merinding. Nggak tahu, dan aku nggak berani cari tahu itu siapa. Atau itu apa. Jam 2-an dini hari ada suara tangisan. Sumpah aku gak bisa ngapa-ngapain kala itu. Tubuh aku kaku dan aku cuma menutup mata dan membaca terus-terusan ayat-ayat yang aku hafal.
Tiba-tiba suara tangisan itu diikuti oleh suara ketikan papan tik atau keyboard komputer di dalam kamar tersebut. Aku sendirian di dalam kos dan papan tik berbunyi sendiri diikuti suara tangisan. Aku sungguh gak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa menutup mata, telinga sambil membaca doa, ayat-ayat yang aku hafal, dan sampai azan subuh suara itu berhenti. Dan mulai tenang. Dan ini benar-benar serasa teror bagi aku, karena sebelumnya aku gak pernah ngalamin hal yang mistis. Dan untuk kali ini, aku benar-benar ketakutan. Ini kejadian pertama dalam hidupku. Singkat cerita, esoknya aku ketemu kakak yang sekos atau sekamar dengan aku. Jadi aku nanyain hal ini dan dia bilang, ini baru terjadi kali ini di kos tersebut. Dan katanya mungkin kakak di sebelah yang nangis karena bertengkar dengan pacar atau sejenisnya. Ya, terus aku tanya ke kakak yang di kamar sebelah dan dia bilang dia nggak dengar suara apapun malam itu dan nggak nangis sama sekali. Oke, jadi aku bingung dengan semua hal yang terjadi dan sampai saat ini aku membayangkan kejadian itu rasa trauma. Ya, aku ngerasanya trauma gitu. Ini soalnya kejadian pertama dan kejadian kedua juga pernah aku alami di kos tersebut. Nah, dimana waktu aku tiduran, aku menghadap ke sebelah kanan sambil menghadap ke kakak kosku di kamar itu. Jadi di sebelah kanan tuh ada kakak kos dan aku menghadap ke arahnya gitu. Jadi pas aku memejamkan mata, terdengar suara bisikan yang begitu deras menyebut namaku. Sonia. Suara laki-laki yang tak kukenal dan cenderung menakutkan membangunkan dan membuatku tersentak bangun. Aku langsung memeluk kakak di kamarku itu. Aku sangat ketakutan dan hanya bisa memeluk kakak tersebut. Sonia. Suara itu dan tangisan yang kudengar membuatku trauma di kos tersebut. Dan aku memutuskan pindah kamar. And finally, akhirnya aku pindah kos. Inilah cerita horor, ya, pengalaman mistis yang aku alami. Dan sampai saat ini aku masih trauma jika mengingat pengalaman itu. Semoga ini hanya sekali seumur hidup. Pesanku, secapek apapun dirimu, tetaplah rapikan ruangan tempatmu istirahat. Karena kita gak pernah tahu siapa atau apa yang berada dengan kita di ruangan tersebut. Sekian dari aku. Terima kasih. Oke, aku sedikit nge-review ya cerita dari Sonia. Ini kalau aku yang jadi Sonia bakalan ya gak kuat juga, soalnya dengar suara yang memanggil nama dan kita juga sendirian di kamar, kayak beneran takut. Apalagi ketika itu kondisinya si Sonianya lagi haid dan kamarnya belum diberesin. Jadi kita nggak tahu ya, kadang dengan kondisi tersebut makhluk-makhluk gaib juga seneng kita dalam keadaan yang kotor, nggak mandi gitu. Dan juga kondisi ruangan yang tidak kondusif gitu memungkinkan adanya kenyamanan bagi makhluk halus. Nah, bisa jadi suara-suara tersebut terjadi ketika
ruangan tersebut juga tidak dirapikan, atau emang bener-bener bikinnya makhluk astral tersebut jadi nyaman di tempat tersebut sehingga kita jadi diganggu. Nah, aku juga sependapat dengan Sonia, sebaiknya apapun dan gimana pun kondisinya emang harus bersih-bersih juga, tempat kita tidur gitu, juga bersih badan juga sangat penting dan perlu, karena itu merupakan hal yang wajib lah bagi kita, terutama perempuan yang sedang haid. Dan ini juga pesan aku sih, sebaiknya emang kebersihan itu yang diutamakan, karena di dalam agama juga kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi langkah baiknya kita selalu menjaga kebersihan. Oke, sekian dari aku, Mawar. Semoga pendengar podcast Indorasmi Channel bisa mengambil hikmah dari cerita atau pengalaman mistis dari Sonia. Oke. Next, bakal ketemu lagi dengan aku, Mawar, dan jangan lupa untuk selalu stay dengan podcast Indorasmi Channel. Bye.